Shalom sahabat 180, apa kabar? Welcome to 180 Hangout. Udah setahun kita nggak ketemu ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa tetap connect with each other di 180 Hangout, dan juga kita tetap bisa minta perlindungan dan juga bisa makin intim dengan Tuhan di sini. Ayo sebelum itu, ayo kita persiapin hati kita untuk bisa dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ayo kita berdoa dulu. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami akan memulai 180 Hangout Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan sampai selesai Tuhan, agar kami dapat mengerti dan firman yang Engkau tanamkan bagi kami Tuhan lewat 180 Hangout bisa menjadi rema dan pedoman bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami berikutnya pada tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom teman-teman semua, baik yang ada di rumah maupun dimanapun kita berada. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita pada hari ini, karena kita tahu Dia Allah yang selalu memberikan kita kekuatan, bahkan selalu menjawab doa-doa kita. Haleluya.
kebaikan-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhan. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhan. Hosana, 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 Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhan. Hosana, 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 Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Shalom Sobat 180, senang sekali saya Kak Moan bisa sharing kebenaran firman Tuhan bagi kita. Mari kita buka hati kita berdoa bersama.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh menikmati hadirat-Mu lewat pujian penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan Yesus. Engkau juga sudah memulihkan kami, Engkau sudah menyembuhkan kami, Engkau sudah menguatkan kami, Engkau sudah memberikan kesegaran bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi kami semuanya yang mendengarkan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita langsung saja kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai 27. Ini adalah satu surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus pada masa itu. Bunyinya, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Kalau kita lihat dari Alkitab bahasa Indonesia tidak diberikan judul dari keempat ayat ini. Namun kalau dalam bahasa Inggris itu di kitab NIV ditulis judulnya The Need for Self-Discipline. Perlunya disiplin diri. NKJV juga menulis Striving for a Crown. Berjuang untuk mahkota. NLV menulis judul Live a Life That Pleases Christ. Jalani hidup yang menyenangkan Kristus. CEV menulis Race and a Fight. Perlombaan dan pertarungan. Dalam kehidupan ini kita sering sekali diperhadapkan dengan perlombaan. Berlomba untuk mendapatkan hadiah, berlomba untuk mendapatkan juara. Kita juga sering diperhadapkan dengan pertarungan-pertarungan. Mungkin orang tua kita sedang bertarung untuk usaha mereka, untuk bisnis mereka hari-hari ini. Mungkin mereka sedang berjuang untuk bisa menyekolahkan kita. Mungkin orang tua kita sedang berjuang untuk hubungan, relationship, suami istri. Mereka sedang berjuang. Dan saat ini firman Tuhan untuk saya dan saudara, untuk Sobat 180, tema yang akan kita bahas dari keempat ayat ini adalah atlet Allah. Saya adalah atletnya Allah. Sobat 180 juga adalah atletnya Allah. Semua kita adalah atletnya Allah. Seorang atlet itu adalah orang yang dipilih, orang yang tangguh, orang pejuang. Seorang atlet itu memiliki jam-jam khusus. Ada jam khusus untuk latihan, ada jam khusus untuk makan, ada jam khusus untuk beristirahat. Seorang atlet itu bertanding mungkin cuma beberapa kali, tapi latihannya banyak. Bisa puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan kali latihan. Punya target. Mereka adalah orang yang melakukan di atas rata-rata. Nah, kenapa Paulus pada saat itu memberikan surat kepada orang Korintus, kepada jemaat di Korintus? Ini latar belakang jemaat Korintus pada saat itu. Korintus itu merupakan suatu kota metropolitan Yunani yang terkemuka pada zaman Paulus. Korintus adalah kota yang angkuh secara intelektual. Mereka mengandalkan filsafat dunia, hikmat dunia, kepintaran mereka. Korintus saat itu kaya secara materi. Ekonomi mereka kuat.
kota besar. Bejat secara moral. Korintus saat itu segala macam dosa merajalela di kota Korintus pada saat itu. Terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di kota Korintus pada saat itu dianggap remeh oleh orang Korintus, tetapi dianggap oleh Paulus sebagai dosa yang serius. Ini perlu diubah, ini perlu diperbaiki. Makanya Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Atlet Allah. Poin yang pertama, atlet Allah itu seperti apa? Yang pertama, dari ayat yang ke-24 ini, poin yang pertama adalah lari begitu rupa. Seorang atlet lari begitu rupa, lari sampai otot-ototnya kelihatan, sampai muscle-nya itu kelihatan, lari excellent, larinya itu lebih daripada yang dia sanggup lakukan. Dia berjuang, lari begitu rupa, tidak lari biasa-biasa, tapi lari semaksimal mungkin. Ayatnya berkata di sana, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Lari begitu rupa supaya kita bisa memperolehnya, bisa berkemenangan. Atletnya Allah, mari lari, mari bersemangat, mari kuatkan otot kita, latihan terus. Dalam Matius pasal 5 ayat 41 juga berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini artinya extra mile. Lakukan lebih. Lari begitu rupa. Poin yang kedua dari ayat berikutnya adalah memperoleh suatu mahkota yang abadi. Atlet Allah itu memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mungkin dunia mereka ingin merebutkan mahkota yang fana. Mereka sikut kiri, sikut kanan, tipu sana, tipu sini untuk mendapatkan mahkota pribadi mereka, untuk kesombongan pribadi mereka, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan uang. Mereka melakukan apa saja, menghalalkan segala cara. Namun kita, atlet Allah, kita lakukan kebenaran untuk kita mendapatkan mahkota yang abadi, mahkota yang daripada Allah. Bagi dunia kita mungkin kalah, bagi dunia kita tidak dianggap, wah kamu apa sih kamu, oh aku pemenangnya. Bagi dunia kita kalah di mata mereka. Tapi bagi Tuhan, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat kita, mempromosikan kita. Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita. Poin kedua ini dari ayat yang ke-25. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita atletnya Allah, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah tidak berlari tanpa tujuan. Nggak berlari asal lari. Kalau asal lari, asal-asalan bisa masuk jurang, bisa masuk selokan, saudara. Kita berlari memiliki tujuan. Bukan hanya sekedar mau yang easy way, yang gampang-gampang saja, yang cepat. Enggak. Kita harus ikuti proses. Hard way. Kita berani tantangan, kita berani jalan yang sulit. Bagi manusia itu sulit. Tapi kita tetap lakukan dengan setia. Sulit untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Sulit untuk baca
Alkitab sulit untuk berdoa setiap hari, tapi itu jalan yang harus kita lakukan. Berlari, miliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita pagi-pagi berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita untuk memilih keputusan-keputusan. Tuhan pasti berikan direction, arahan. Tuhan pasti berikan kita jalan-jalan yang harus kita tempuh, mengajarin kita sepanjang hidup kita. Poin yang ketiga, tidak berlari tanpa tujuan. Dari ayatnya dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kita tidak memukul angin, saudara, tapi kita memukul musuh sampai musuh itu rebah. Memukul tepat sasaran. Poin yang ketiga ini, tidak berlari tanpa tujuan. Kita berlari punya tujuan. Tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita sendiri. Berjuang. Atletnya Allah. Kita ini atletnya Allah. Waniti, sobat waniti, kita ini atletnya Allah. Mari kita berlari, memiliki tujuan. Poin yang keempat adalah melatih tubuh dan menguasainya. Kita harus disiplin. Atlet itu disiplin. Melatih tubuh. Saat ini kita ada di YouTube channel. Kita hangout. Kita sedang melatih tubuh kita. Kita sedang beribadah kepada Tuhan. Kita sedang menguasai diri kita. Kita sedang self control. Orang lain tidak berdoa, tapi kita berdoa. Kita lihat suasana dunia hari-hari ini. Myanmar kacau. Ada kudeta. Masyarakatnya serangan terjadi dengan militer. Militer dengan pemerintahan yang ada. Kita lihat di Amerika ada rasis. Kita juga lihat di Indonesia terjadi serangan-serangan. Bahkan pemimpin, bahkan presiden kita selalu ada serangan-serangan. Ada teroris, ada kekerasan di Indonesia. Oleh sebab itu kita perlu berdoa. Kita melatih tubuh kita. Kita menguasai tubuh kita ini. Kita berdoa, kita beribadah. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak ditolak. Bagaimana supaya orang bisa terima kita? Jadi berkat. Dalam perkataan, jadi berkat. Kalau kita jadi batu sandungan bagi orang lain, bagaimana orang lain bisa terima kita? Jadi berkat. Bagaimana caranya jadi berkat? Lakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan mengarahkan kita, memimpin kita, menuntun kita untuk jadi berkat bagi orang banyak. Sebagai kesimpulan, atlet Allah lari begitu rupa, memperoleh suatu mahkota yang abadi. Atlet Allah itu tidak berlari tanpa tujuan. Atlet Allah melatih tubuh dan menguasainya. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berikan diri kita. Kita ini adalah atletnya Allah. Saya dan Sobat 180, kita semuanya adalah atletnya Allah. Mari kita berikan diri kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai
ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan